Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darsi Anadia Putri Utami dengan NIM 2210202001 dari kelas PAIH dengan konsentrasi Akidah Akhlak. Di sini saya akan membaca dan mengklasifikasikan teks bahasa Arab yang berjudul Al-Imanu bil Malaikah yang ditugaskan oleh Bapak Ibnu Rozali SPDI MPD dari mata kuliah Qiraatul Kutub. Al-imanu bil malaikati. Makna al-imani bil malaikah huwa tasdiqu bi anna lillahi malaikatan mawjudaina makhluqaina min nur qad wakkalahumullahu bisyini khalqi wasafahum bi annahum la ya'sawnallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa annahum yusabbahuna laila wan nahar la yafturun. Uluwun darajatil malaikah walizami sya'nihim wa uluwi darajatihim inda rabbihimullahu bismihi fis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa aqsamu bihim fi adadin min suratil Qur'an kas-Saff wal mursalat wan nazi'at wa nassa ala takrimillah lahum fa annahum ya'budunallah ibadatan azimatan wa yakhafuna khaufan syadidan. Qala ta'ala fihim wa hum man khasyatihi mushfiqun. Asnaful malaikati wa maratibuhum. Al-Quran Al-Karim mamlu'u bidzikril malaikah faminhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa humul muwakkaluna bil hayati fa Jibrilu muwakkalu bil wahyil ladzi bihi hayatul qulubi wal arwah wa Mikail muwakkalu bil qatsril ladzi bihi hayatul ardi wan nabati wal haywan wa Israfil muwakkalu bin nafkhi fis suril ladzi bihi hayatul khalqi ba'da mamatihim wa minhum malatul ash wal hafazah wal kiramul katibun wa minhum malakun khazinun nas wa ridwan khazinul jannah wa malik wa malakul maut wa munkaru wa nakirul mauka lani bisuli al-maiti fil qabrihi an rabbihi wa dinihi nabiyyi. Wujubul imani bil malaikah. Yajibul imanu bil malaikati jumlatan wa tafsilan faman dzukira ismuhu aw amaluhu nu'minu bihi tafsilan wa man lam yuzkar ismuhu aw amaluhu fahuwa dakhilun fil imani bil malaika ijmalan wa la yuhsi adadal malaika illallah qala ta'ala wa ma ya'lamu junda rabbaka illahu. Adapun arti dari teks yang saya bacakan tadi, itu yang pertama iman kepada malaikat. Makna iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti meyakini bahwa Allah memiliki malaikat yang benar-benar ada, diciptakan dari cahaya, dan ditugaskan oleh Allah untuk mengurus urusan makhluknya. Allah menggambarkan mereka sebagai makhluk yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, serta mereka bertasbih siang dan malam tanpa henti. Kemuliaan derajat malaikat. Karena kedudukan mereka yang mulia dan tinggi di sisi Allah, maka Allah menyebut mereka dalam sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah juga bersumpah dengan mereka dalam beberapa surah Al-Quran seperti surah As-Saffat, Al-Mursalat, dan An-Nazi'at. Allah menegaskan bahwa mereka adalah makhluk yang dimuliakan karena mereka beribadah kepadanya dengan ibadah yang agung dan memiliki ketakwaan yang sangat besar. Sebagaimana firman-Nya, dan mereka merasa takut kepadanya dengan penuh ketundukan. Jenis-jenis dan tingkat malaikat. Al-Quran banyak menyebutkan malaikat, di antaranya Jibril, Mikail, dan Israfil yang bertugas dalam urusan kehidupan. Jibril bertugas menyampaikan wahyu,
yang menjadi sumber kehidupan hati dan ruh. Mikail bertugas mengatur hujan, yang menjadi sumber kehidupan bumi, tumbuhan, dan hewan. Israfil bertugas meniup sangkakala, yang akan membangkitkan makhluk setelah kematiannya. Para malaikat lainnya, para pembawa arsy, malaikat penjaga, malaikat pencatat amal yang baik, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga, malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa, Munkar dan Nakir yang ditugaskan menanyai orang yang telah meninggal di dalam kuburnya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Kewajiban beriman kepada malaikat. Wajib beriman kepada malaikat baik secara umum maupun rinci. Secara rinci, kita beriman kepada malaikat yang disebut namanya atau tugasnya. Secara umum, kita beriman kepada semua malaikat yang tidak disebutkan namanya ataupun tugasnya. Hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat sebagaimana firman Allah, dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu selain Dia. Selanjutnya, saya akan mengklasifikasikan dari teks yang telah saya baca. Yang pertama itu ada fi'il atau kata kerja. Fi'il ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fi'il madi atau kata kerja lampau. Di teks tersebut terdapat 14 macam fi'il madi. Yang pertama ada wasofahum, amarahum, aqsama, nosoh, adada, khofa, mamlo'a, muwakkalun, hamala, kataba, mata, zukiro, lam yuzkar, dan kola. Dan selanjutnya itu ada fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau yang akan datang. Terdapat 14 juga, yaitu ya'suna, yaf'aluna, yusabbihuna, yafturuna, yusalluna, ya'buduna, yakhafuna, yamla'u, yuwakilu, yahmilu, yajibu, nu'minu, yuhsi, ya'lamu. Dan terakhir itu ada fi'il amar atau kata kerja perintah, di mana ada 3 kata, yaitu imla, wakil, dan uktub. Selanjutnya isim atau kata benda, di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada isim muzakkar atau kata benda untuk laki-laki atau untuk umum, di mana di teks tersebut terdapat 29 kata. Ada al-iman, malaika, Allah, al-amru, al-lail, al-khalqa, an-nur, an-nabi, al-Quran, al-mursalat, an-nazi'at, sya'nu, Jibril, Mikail, Israfil. Dan untuk kata atau isim mu'annas atau kata benda untuk perempuan, itu terdapat 18 kata. Ada an-nahar, syu'un, to'ah, maksiyah, darajah, khasyah, ibadah, al-arwah, ardi, al-hayati, an-nabati, an-nar, al-jannah, al-mayyit, dan tafsilan. Selanjutnya di isim muzakkar di nomor 16 itu ada malikun, Ridwan, malikul maut, munkar, nakir, al-khafazah, al-kiramul katibun, rabbihi, nabiyihi, al-ismu, al-amal, adada, rabbika, dan junuda. Dan untuk di isim mu'annas di nomor 16 ada jumlata, ijmalan, dan iddata. Yang ketiga itu ada jamak. Jamak ini terbagi menjadi 3, yaitu mufrad atau tunggal, di mana di teks tersebut terdapat 8 kata yang termasuk kategori mufrad. Ada malakun yang berarti 1 malaikat, nabiyun, nabi, hafizah, katibun, jundun, suratun, abdun, khazinun. Dan untuk kata yang bermakna ganda atau 2 itu disebut musanna, yaitu ada nabiyan, hafizani, katibani, jundani, suratani, abdani, khazinani. Dan untuk jamak atau lebih dari 2 itu ada malaika, anbiya'u, hafazatu, kiramul katibuna, junudun, surun, ibadun, dan huzzanun. Yang keempat, jenis huruf.
jenis huruf ini ada beberapa kategori huruf. Yang pertama itu huruf jar, huruf bi dalam kata bisyu'nu khalqihi, lalu ada min nurin, an rabbihi, fi fis sholati, alan nabi, wa bihim, kaf kasofati. Yang kedua ada huruf nafi dalam huruf la dalam kata la ya'saunallaha ma amarahum, yang berarti mereka tidak durhaka kepada Allah atas apapun yang diperintahkannya. Yang kedua dalam huruf la dalam kata la yafturuna, mereka tidak pernah lelah. Dan yang ketiga ada ma dalam kata ma ya'lamu junda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Yang ketiga ada huruf qasam dalam huruf wa yang termasuk dalam kategori kata wasofati wal mursalati wan nazi'ati. Selanjutnya di jenis huruf ada juga kategori huruf ataf, yaitu huruf wa yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau lebih, seperti dalam kata wal mursalati wan nazi'at, wasofati wal hafazatu wal kiramul katibun, wa mikail wa israfil. Lalu ada huruf fa yang digunakan untuk menunjukkan urutan kejadian yang berdekatan, seperti faminhum jibril wa mikalu wa israfil, faman dzukira ismuhu aw amaluhu nu'minu bihi tafsilan. Yang ketiga ada huruf au yang digunakan untuk menunjukkan pilihan, seperti faman dzukira ismuhu aw amaluhu. Selanjutnya huruf taukid atau penguat. Ada 4 macam. Yang pertama ada inna yang digunakan untuk menegaskan suatu pernyataan, seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang kedua ada anna yang berfungsi seperti inna tetapi biasanya muncul dalam struktur kalimat tertentu, seperti at-tasdiqu bi anna lillahi malaikatan. Yang ketiga ada lam taukid yang ditugaskan untuk menegaskan suatu kata kerja, seperti la ya'saunallaha ma amarahum dan la yafturuna. Yang keempat ada qad yang digunakan untuk menegaskan kata kerja dan menunjukkan kepastian, seperti qad wakkalahumullahu bisyu'ni khalqih. Selanjutnya ada huruf istisna atau pengecualian. Dalam huruf illah digunakan untuk mengecualikan sesuatu dari aturan yang disebut sebelumnya, seperti wa ma ya'lamu jundaka rabbika illahu, yang berarti dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Dan yang terakhir ada jumlah fi'liyah dan ismiyah. Jumlah fi'liyah dalam teks tersebut terdiri dari 15 macam kalimat. Yang pertama ada qad wakkalahumullahu bisya'ni khalqih. Lalu wasofahum bi annahum la ya'saunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun muliwa darajatihim inda rabbihimullahu bismihi yusalluna 'alan nabi aqsamu bihim ya'budunallah yakhafuna. Selanjutnya yang jumlah ismiyah itu terdiri dari 18 macam. Ada huwa ittisdiqu bi anna lillahi malaikata mawjidaina makhluqaina min nur wa annahum zima sya'nihim nassa ala takrimillahu lahum wa hum man khasyatihi musyfikun. Al-Qur'anul Karim mamlu'an bidzikril malaika wa humul muwakkaluna bil haya. Lalu ada Fajibarilu muwakkilu bil wahyi, wa Mikali muwakkilun bil qadri, wa Israfilu muwakkalu bin nafhi fis-sur, dan wa minhum hamalatal ash. Lalu lanjutannya untuk jumlah fi'liyah di nomor 12 ada alladzi bihi hayatul qulubi wal arwah,
alladzi bihi hayatul khalqi ba'da mamati faman dzukira ismuhu aw amaluhu nu'minu bihi tafsilan, dan qala ta'ala wa ma ya'lamu junda rabbika illahu. Dan untuk jumlah ismiyah di nomor 12 ada kalimat wa minhum malikun khazanun nar wa ridwanu khazinul jannah wa munkaru wa nakir al-maukalani bisu'ali mayyit faminhum Jibril wa Mikail wa Israfil. Wujubul imani bil malaika, yajibul imanu bil malaikati jumlata wa tafsilan. Dan terakhir ada fahuwa dakhilu fil imani bil malaikati ijmalan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.